Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menghantarkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan ini adalah hari yang kedua. Semoga Allah menerima semua amaliyah kita, sahur kita, sholat kita, bacaan tilawah kita, dan semua. Semoga menghasilkan juga maghfirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah melanjutkan pembahasan kita kemarin, bagaimana kita menghidupkan semangat Ramadan dengan mengingat tujuan dari bulan ini yang kita temukan pada namanya. Ramadan itu membakar panas yang luar biasa, dan tujuannya adalah bagaimana dosa-dosa kita bisa dilelehkan dan dibakar selama bulan ini. Dan bicara tentang maghfirah atau ampunan Allah, ada dua ayat yang sangat mirip, memotivasi hamba-hamba Allah untuk bukan saja serius untuk mengejar ampunan Allah, tapi bahkan harus dengan aksi yang istilah ayatnya wasarimu dan sabiqu. Kalau kita Jumatan di masjid ini, kemudian anak-anak itu sudah siap-siap pasang kuda-kuda. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi langsung gitu. Saya membayangkan itulah seharusnya kita dalam mencari maghfirah Allah, karena ayatnya berbunyi begitu, jangan nyantai gitu. Di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Perhatikan ayatnya, wasari'u, awalnya itu. Sedangkan di Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Ayatnya beda sedikit, hanya awalnya saja yang beda. Sabiqu, sari'u dengan sabiqu, terjemahannya sama. Bersegeralah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang lebarnya. Nah, sampai di situ sama. Sari'u dengan sabiqu, apa sih bedanya? Nah, inilah yang perlu kita dalami, bagaimana pilihan kata itu sangat menentukan. Sari'u itu asal katanya cepat, ditambahi dengan alif di depannya saro'a di tengahnya itu, jadi cepat-cepat. Itu saro'a yusari'u. Sari'u ini fi'il amrnya, kata perintah, jadi cepat-cepat, bersegeralah, itu sari'u. Sedangkan sabiqu asal artinya adalah mendahului atau mengalahkan. Sabaqa yusabiqu, berlomba-lomba untuk mengalahkannya. Saya pahami ya. Berarti kondisi kita itu untuk mengejar ampunan Allah itu harus dalam semua kondisi. Apakah ada kompetitornya, ada sparring partnernya, ada teman ngatuesnya bareng-bareng, itu harus sabiqu. Ya. Ataupun dalam kondisi sendirian, sari'u. Kita rame-rame begini enak sekali untuk sama-sama, ya, mungkin tadarusan pada tarawih itu sabiqu, itu rame-rame. Di lomba-lomba itu perlombaan harus ada lawannya. Nah, itu sabiqu, ya. Ada temennya, ada lawannya, ada kompetitornya. Tapi kalau sari'u
dalam kondisi sendirian pun, nggak ada lawan atau semua sudah ketinggalan di belakang, dia tetap semangat. Kira-kira mana yang levelnya lebih tinggi? Sabiqu atau sariqu? Pak, sabiqu atau sariqu? Mana yang levelnya lebih tinggi? Sariqu, karena dia dalam kondisi sendirian, dia masih mau dan siap mengejar agama sariqu. Maka dari sinilah ayat, kalau kita lanjutkan ayat tersebut, itu membedakan balasan surganya. Wa jannatin arduhas, sampai di situ sama, ya, sampai di situ sama. Bedanya di Ali Imran, wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu, surga yang lebarnya ya selebar langit dan bumi. Ini agak susah dan sulit dalam bahasa Indonesia. Jadi arduha as-samawat wal ardu, itu di surat Ali Imran. Surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Di Al-Hadid, wa jannatin arduha ka, ada ka. Ka itu seperti, semisal, semirip ka ardis samawat wal ardi. Ka ardis samawat wal ardi. Jadi di Al-Hadid itu ada tambahan ka, seperti. Seperti itu kan jauh dari kenyataan. Beda dengan Ali Imran, itu persis seluas langit dan bumi. Di Al-Hadid seperti atau semirip seluas langit dan bumi. Berarti luasannya mana? Lebih luas dari Al-Hadid. Kata Allah, semirip, ya, semirip luasnya langit dan bumi. Berarti masih lebih luas lagi. Nah, di sini dalam bahasa Arab, langit itu ada dua pengucapan. Ada as-samawat, itu jamak, banyak gitu. Ada as-sama, tunggal satu. Nah, ini sedikit bahasa Arab, tapi uniknya bahasa Arab, kalau as-samawat itu langit-langit yang jumlahnya bisa dihitung. As-samawat itu langit-langit yang jumlahnya bisa dihitung. Ada 7. Itu bisa dihitung. 7 langit. Sab'a samawat, 7 langit. Tapi kalau langitnya itu lebih dari 2 jari kita, lebih dari 7, itu bahasa Arab kembali ke bentuk tunggal, as-sama. Jadi bentuk tunggal itu dipakai untuk jumlah 1 dan juga banyak banget pisan. Nah, itu bahasa. Nah, di Al-Hadid ka'ardis sama, jumlahnya banyak banget pisan. Artinya luas banget gitu. Surga yang dijanjikan di surat Al-Hadid itu luas banget. Karena menyangkut dengan perlombaan. Kan seneng ya anak-anak itu, juara 1 dapat hadiah, juara harapan 1 dapat hadiah, semuanya dapat gitu. Itu senang banget. Nah, surga yang luas begitu banyak, luasnya itu bagi siapa? Mu'iddat, disediakan bagi mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul. Jadi untuk meraih surga yang begitu luas, dalam tanda petik cukup beriman. Semuanya Subhanallah, baik sekali Allah. Semuanya dapat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, semua dapat surga. Tetapi lihat bagaimana level kualifikasi di surat Al-Imran.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang spesial, surga yang khusus, uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa. Inilah salah satu tujuan yang lain. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harus menambah semangat kita ketika ibadah puasa dan semua ibadah di bulan Ramadan ini untuk meraih menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin dan dijanjikan dengan surga yang spesial. Dijanjikan surga yang spesial. Tidak setiap hamba-hamba Allah yang beriman bisa masuk ke level surga ini. Saudara. Namun pertanyaannya, bagaimana supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang minal muttaqin ini? Nah, rangkaian ayat-ayat surat Ali Imran 133, 134, 135 sampai 136 itu penjelasan rincian ciri-ciri orang-orang muttaqin. Waktu yang terbatas kita bahas satu saja, satu ayat setelah. Siapa mereka yang muttaqin ini? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang yunfiquna, memakai fi'il mudhari. Ini kata kerja yang sekarang dan akan datang. Berarti selalu kontinu istimror. Menafkahkan, yunfiquna, menafkahkan hartanya fisarro iwadoro. Saat waktu yang lapang ada kelebihan, ataupun saat beras sudah naik, BBM naik, tol naik, fisarro iwadoro. Wah, ini semakin berkurang nih penghasilan karena pengeluarannya tambah banyak. Orang yang muttaqin tetap yunfiqun fisarro iwadoro. Nah, ini kan tidak mudah. Ya. Kalau kita ngitung-ngitung saldo masih ada kelebihan lah bulan ini, itu fisarro, kita berinfak. Ya. Tapi ad-dharra ini yang kebetulan ya. Makanya ini surganya spesial. Ini yang pertama. Kemudian ciri berikutnya adalah wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz. Apa artinya ini? Menahan amarah. Ini ada pembahasan sedikit detail. Al-ghaiz ya, itu beda dengan ghadab. Kalau ghadab itu marah yang sudah keluar dalam bentuk perkataan ya, yang keji, keluar dalam bentuk tamparan, pukulan, tendangan, lemparan. Itu ghadab. Tapi kalau ghaiz ya, itu amarah yang sudah mendidih tapi nggak keluar, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Itu ghaiz, tapi sudah memuncak. Nah ini, itu ghaiz. Kemudian kazimin, ini adalah istilah yang biasanya kalau ada wadah diisi penuh supaya ke seblok, ke jatuh, ditutup rapat. Ada tempat diisi air penuh sepenuh-penuhnya, kemudian ditutup rapat. Itu adalah kazimin. Jadi orang yang menutup rapat-rapat dan di dalamnya itu ada ghaiz, ada amarah yang begitu besar. Ya, ini susit ya, sesuai dengan tema kita. Ya, maaf ya, menyebarkan maaf, membangun kebersamaan. Ini ayat wal kaziminal ghaiz. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah tangga ya, urusan rumah tangga itu banyak hal-hal yang akan memancing amarah kita. Seringkali kita gagal menahan, menutup amarah itu sampai tidak hanya meledak, tapi sampai ada ghadab ya. Ada omongan lah gitu, mungkin
ada tangan yang mungkin beraksi juga, itu ghadab. Nabi Musa itu ya ghadban asifah, itu marahnya korban, bukan goib lagi, korban. Saat kembali setelah iktikaf, setelah 40 hari 40 malam ya, beribadah mendekat kepada Allah, kembali kepada umatnya Bani Israel, ditemui mereka sedang berbuat kemusyrikan, kembali menyembah patung anak sapi. Wah, itu marahnya itu sudah nggak terbendung lagi, ghadban asifah. Jadi sudah ada aksinya. Ya, ayatnya menyebutkan ditarik itu jenggotnya Harun itu ditarik supaya dekat gitu, diomongin ini. Mana dia tinggal sini? Ditarik gitu ya. Kalau jauh kan ya kurang asik ya marahnya. Tapi kalau ditarik gitu ya, kalau kita mungkin kerah baju, ada nggak punya jenggot, ya kerah baju ditarik gitu. Nah itu kan kalau udah ghadban gitu. Nah ini belum sampai ada aksi goib, itu masih bisa ditahan. Sudah. Wal kaziminal goib. Mungkin masih ada, jengkel masih ada, sebel masih ada. Tapi subhanallah nggak keluar sampai dalam ungkapan kata-kata kita. Belenggu misalnya gitu ya. Enggak sampai begitu. Tapi ditahan gitu. Wal kaziminal goib. Ingat apa? Surga yang spesial gitu. Surga yang spesial. Padahal sudah mancing-mancing kan pasangan kita gitu. Kayak nama, wah langsung ribut supaya cepat selesai. Ya. Kalau ibu-ibu biasa begitu, kayak nama langsung perang, ya, cepat selesai. Ya. Kalau tidak dilayani oleh si bapak, biasanya lama gitu ya. Nah itu walka diminal. Kemudian kata Allah, wal afina 'anil nas, wal afina 'anil nas, memaafkan. Afu ini kan doa yang diajarkan di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa itu afu? Kalau tadi ya, itu masih ada boncel-boncel, masih ada luka-luka karena marah tadi. Tapi kalau afi itu orang yang menghapus. Jadi dihapus sama sekali. Sampai perasaan keselnya enggak ada, perasaan jengkelnya enggak ada. Wal afina. Ini kan juga susah dan sulit. Gimana itu? Kalau boleh mah tetaplah pengen ada jengkel gitu. Tapi ayatnya mengatakan level berikutnya adalah menghapus. Makanya yang kita minta di bulan suci Ramadan itu penghapusan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya singkat, silahkan dihafalkan, dibaca sebanyak-banyaknya. Tidak harus nunggu nanti iktikaf, sebanyak-banyaknya doa itu. Dihapus itu nggak ada, di delete, nggak ada lagi filenya itu. Bahkan di trash bag itu nggak ada. Biasanya kan kalau dokumen itu ada trashnya ya, ada tempat sampahnya. Sudah dibuang tapi masih ada tempat sampah gitu. Nanti bisa lagi dikembalikan kalau kita pengen. Wah ini HP itu sudah banyak, sudah penuh ya memorinya, dipijenan dibuang ya ke tempat sampah, foto ya video gitu. Tapi itu masih ada di tempat sampah. Kalau kita ingat, itu penting fotonya, dicari lagi itu masih ada. Tapi kalau afi, al-afu itu di tempat sampah pun nggak ada. Kalau magfirah itu ditutup. Ya ditutup. Ada mobil pakai sarung mobil kan kelihatan bentuknya. Itu magfirah. Masih kelihatan. Bentuknya kelihatan. Tapi detailnya nggak kelihatan. Itu magfirah. Ya. Tapi kalau afu dihapus, didelete, tidak akan diungkap lagi. Ini kan luar biasa. Wal afina 'anil nas. Nah, jamaah tingkat paling tinggi masih ada lagi. Apa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu berbuat yang terbaik, muhsin. Nah, apa hubungannya dengan dua tadi? Ya,
Yang pertama itu dia menahan, tidak sampai meredak amarahnya, ya. Meskipun beda pilihan, ya. Yang kedua menghapus. Bisa jadi menghapus itu tidak menjalin hubungan, tidak ada komunikasi, kan bisa begitu. Nggak jengkel sih, tapi nggak mau berhubungan lagi, putus hubungan, tapi nggak jengkel, nggak ada perasaan apa-apa lagi, itu afin. Tapi muhsin, derajat yang lebih tinggi, tetap menjaga hubungan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menjengkelkannya, yang membuat dia kesel, membuat dia marah. Dan itu Allah sangat cinta. Wallahu yuhibbul muhsin. Luar biasa agama kita ya, dalam menjalin kebersamaan. Bagaimana dimulai dengan udahlah, tongkuk lutut deh, jangan marah-marah, udahlah dihapus aja, sampai nanti jalin lagi hubungan, dan itu akan mendatangkan cinta Allah. Saudara, dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang nanti akan mendapatkan maghfirah dan surga yang spesial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.